Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Kami kembali dengan Ibu Nurmiawati. Kita untuk pembahasan tema 1 untuk pembelajaran kelima, ya, untuk kelas 6-nya. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kondisi geografis negara-negara ASEAN, ya. Bagaimana? Sebelum masuk ke dalam materi, kita bagaimana cara mensyukuri karunia Tuhan? Yaitu saat ini kalian dapat membaca, mendengar berita tentang adanya konflik di banyak negara. Ya, di sana terjadi peperangan dan permusuhan. Oleh karena itu, kalian harus berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan, ya. Selain itu, kalian harus banyak berdoa agar bangsa kita selalu utuh, tidak terpecah belah. Ya, negara Indonesia itu terdiri atas daratan dan lautan. Daratan dan lautan termasuk unsur-unsur geografis dalam suatu negara. Ya, apakah yang dimaksud dengan unsur geografis? Ya, apakah hubungan unsur geografis dengan penduduk di Asia Tenggara? Yuk kita baca. Hubungan unsur geografis dengan penduduk negara ASEAN. Indonesia dan negara-negara tetangga terletak di kawasan Asia Tenggara. Ya. Indonesia memiliki wilayah yang berbeda dengan negara-negara tetangga. Kepulauan merupakan bentuk wilayah Indonesia. Negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia adalah siapa? Ya, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Namun, walaupun berdekatan, negara tetangga tersebut memiliki batas wilayah yang berbeda. Nah, hal itu berkaitan dengan ketampanan alam negara-negara tersebut. Baik, untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara, dibentuk organisasi yang bernama ASEAN. Makanya terbentuklah ASEAN. Nah, kalian tahu negara mana saja yang termasuk dalam anggota ASEAN? Ya, unsur geografis suatu tempat mempengaruhi kehidupan penduduknya. Pengaruh tersebut terlihat dari mata pencarian, kebiasaan, adat istiadat, dan budaya lainnya. Ya, negara ASEAN itu memiliki banyak kesamaan yang karena letaknya yang berbeda. Oleh karena itu, kondisi sosial ekonomi dan budayanya pun banyak memiliki kesamaan. Ya, dari segi ekonomi, sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani yang menanam tanaman-tanaman tropis. Ya, dilihat dari pendapatan per kapitanya, penduduk negara-negara ASEAN digolongkan sebagai pendapatan kelas menengah, ya, kecuali Singapura dan Brunei. Ya, selebihnya itu pendapatannya kelasnya menengah. Pengertian unsur geografis itu apa? Yaitu adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Apa saja meliputinya? Yaitu bentang alam, letak, luas, batas, dan iklim. Ya, unsur geografis merupakan salah satu objek geografis. Ya, objek geografis juga digolongkan menjadi dua, yaitu objek geografis fisik dan geografis non-fisik. Apakah maksudnya? Lihat lagi, untuk objek geografi fisik itu antara lain bentang alam, letak, luas, batas, dan iklim. Nah, adapun objek geografis non-fisik, fisik itu tidak bisa terlihat langsung, ya. Jadi keadaan penduduk dan aktivitasnya. Mari kita bahas unsur geografis di negara-negara anggota ASEAN. Ya. Bentang alam negara-negara anggota ASEAN, apa yang dimaksud bentang alam? Bentang alam adalah keadaan umum tentang suatu wilayah. Ya, kita perhatikan tentang wilayah peta negara anggota ASEAN terletak di daerah Asia Tenggara. Ya, ini ada petanya. Lanjut. Berdasarkan peta yang kalian sudah lihat, kalian bisa melihat bahwa wilayah negara-negara anggota ASEAN itu terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu daratan yang berbentuk semenanjung dan daratan yang berbentuk kepulauan. Ya, jadi ada dua bentuk daratan. Apa sih semenanjung itu? Semenanjung adalah tanjung yang besar. Wilayahnya yang berbentuk semenanjung. Wilayahnya wilayah apa aja? Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam,
dan Malaysia bagian barat. Oke. Wilayah yang berbentuk kepulauan. Jadi di ASEAN Tenggara itu ada wilayah yang berbentuk semenanjung dan kepulauan. Yang berbentuk kepulauan yaitu Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur dan Singapura. Ya. Negara-negara anggota ASEAN berada pada kawasan Asia Tenggara. Ya, memiliki bentangan alam daratan yang sangat variasi. Ya, berikut ini adalah beberapa penampakan alam negara kawasan Asia Tenggara secara umum ya, yaitu pegunungan, dataran rendah, ya. Lalu di sini ada dataran tinggi, ya, bentang alam di kawasan Asia Tenggara. Nanti ada beberapa contohnya. Letak, luas, dan batas. Nah, di sini kita harus mengetahui letak astronomis Asia Tenggara di letak geografis astronomis ya, 28 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografisnya di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala, ada di bagian barat. Ya. Lalu Laut Cina Selatan berada di utara. Samudra Pasifik berada di timur, di arah timur ya. Jadi luas wilayah Asia Tenggara beserta wilayah perairannya itu kurang lebih 4.511.167 km persegi. Lanjut dengan keadaan iklimnya ya, rata-rata iklim di Asia Tenggara itu iklim tropis, yaitu memiliki 2 musim, musim hujan dan musim panas. Ya, lanjut untuk pembahasan selanjutnya bagaimana sumber daya alam di tiap-tiap negara ASEAN. Ya, banyak memiliki sumber daya alam. Dapat digolongkan sebagai berikut: ada tanah, ya, beraneka ragam jenis tanah dan pembentukannya. Yaitu ada tanah vulkanik, ya, tanah yang terbentuk dari hasil proses gunung berapi, vulkanisme. Jadi tanahnya tanah subur, baik dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, tanah jenis ini terdapat di Thailand, Indonesia, termasuk Malaysia dan Myanmar. Lanjut dengan hutan dan flora faunanya. Karena beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, nah, keadaan ini menumbuhkan hutan tropis yang kaya flora dan fauna, menghasilkan kayu dan rotan yang berguna untuk beraneka ragam macam bahan dan bangunan. Lanjut dengan perairannya, ya. Selain Laos, negara-negara anggota ASEAN memiliki wilayah laut yang dapat diperoleh manfaatnya banyak ya, sebagai sumber pangan, ya, berupa ikan dan hasil lautnya. Sebagai jalur transportasi air, ya, lalu sebagai objek wisata. Nah, dari dasar laut pun sering ditemukan bahan tambang, misalnya seperti apa? Minyak dan gas bumi. Lanjut lagi dengan tambang. Selain Singapura, setiap negara ASEAN itu memiliki hasil tambang. Namun, Singapura adalah negara kecil yang tidak memiliki hasil tambang. Ya, dia tidak memiliki hasil tambang dibanding dengan negara-negara lain. Ya, itu bisa jadi untuk pembelajarannya. Oke, kalian bisa mempelajarinya kembali. Untuk keadaan alam negara-negara ASEAN, bagaimana terbentuknya, negara Indonesia itu banyak karena dia terbentuk di antara 2 benua, benua Asia dan Australia, serta diapit oleh 2 samudera, Samudra Hindia dan Pasifik. Jadi kondisi geografisnya Indonesia itu merupakan negara kepulauan dan beberapa selat, laut, teluk, gunung dan pegunungan. Nah, ya, ketampakan alam Indonesia banyak mudah untuk kalian lihat, seperti sungai, hutan, pegunungan, dan sawah, ya, yang kita bisa lihat di sana. Oke, setelah itu, untuk pembahasan materi ini, kalian bisa mencari karakter-karakter pada setiap negara-negara ASEAN ya. Ada 10 negara ASEAN memiliki ciri khusus ya. Apa ciri khusus dari setiap negaranya? Kalian untuk tugas kali ini mencari ciri khusus dari tiap negara ASEAN ya. Jadi
bandingkan dengan negara-negara di 10 negara itu. Apa perbedaan-perbedaan dari setiap negara. Oke, baik anak-anak. Untuk pembahasan materi tentang negara ASEAN kita sudahi terlebih dahulu ya. Untuk kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, lanjut dengan tugas yang tadi Ibu berikan. Oke, terima kasih anak-anak. Bertemu kembali nanti dengan tema dan materi yang selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat atas ilmu yang hari ini diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.